Saudara semuanya, ada seorang cukup pintar di Indonesia, ya, profesor lah, mengatakan bahwa pilih tiarap bisnis Anda atau bisnis Anda jadi buruk. Pilih tiarap atau bisnis Anda jadi buruk. Dan saya mau katakan kepada Anda semuanya, harus pilih tiarap. Tapi dia mengatakan bahwa lanjutkan terus. Itu statement yang tidak benar, ya. Takut terhadap resesi, takut terhadap kondisi yang belum terjadi, masih asumsi. Itu kata dia. Berdasarkan pengalaman yang dia bagikan, ya, dia mengatakan bahwa teori yang dia bagikan pengalaman tentang ada grup-grup usaha yang sekarang sudah besar, sudah menjadi saingan utama dari raksasa retail yang sudah multinasional company, ya, mendunia, yaitu Unilever, TBK, ya. Nah, ada beberapa grup usaha yang besar seperti PT Sayap Mas Utama, PT Wings Surya, PT Leonidas Jaya, PT Kino, ya, permen Kino itu mungkin Mayora, ya, PT Orang Tua Group, ya, dan Garuda Food juga. Nah, nama-nama pemain-pemain lokal yang sudah besar itu muncul katanya pada saat, ya betul, pada saat krisis moneter Asia tahun 98, mereka di mana orang lain pada tiarap, mereka pada gencar-gencarnya berpromosi, ya. Mereka berpromosi gencar dan akhirnya mereka mengambil ceruk pasar atau segmen market yang selama ini didominasi oleh PT Unilever Tbk. Nah, sekarang juga dari pengalaman itu beliau juga menyarankan supaya belajar dari situ dan tidak usah takut dengan apa yang terjadi nanti, seperti resesi yang menjadi asumsi dunia gelap tahun 2023. Jadi tetap saja berpromosi yang gencar, ya, mengeluarkan budget, jangan stop itu budget marketing, tetapi selalu hadir di pasar dengan berpromosi terus supaya tidak bisa mendapatkan ceruk pasar. Begitulah kira-kira yang dia sarankan. Nah, saya mau katakan bahwa saya punya pendapat lain dan saya pikir bahwa hal itu akan dilakukan sia-sia untuk kali ini. Jadi sesuatu yang sudah terjadi tahun 1998, pengalaman, kondisi tahun 1997-98 krisis moneter Asia itu, di mana orang pada semua perusahaan di Indonesia pada mengurangi budget promosi, dan mereka-mereka ini berpromosi dan mereka mendapatkan ceruk pasar dari Unilever. Itu adalah hal yang beda dan dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, ya. Kondisi sekarang ini adalah sesuatu yang berbeda. Tidak bisa itu menjadi suatu pelajaran untuk dilakukan untuk saat ini. Silakan Anda mau coba. Silakan Anda pemain-pemain baru. Anda coba begitu mengambil ceruk pasar apa sini raksasa perusahaan di sini. Anda berpromosi yang gencar. Silakan Anda habiskan budget anggaran Anda beratus-ratusan miliar Anda habiskan. Itu Anda sama aja membuang uang. Saya kasih tahu. Anda membuat uang, Anda membuang garam di lautan, sama pekerjaan yang sia-sia. Karena ini kondisi yang nanti terjadi. Sudah berapa kali dalam konten saya dari tahun lalu sampai dengan sekarang, ini adalah kondisi yang paling gawat di dunia. Ini kondisi riset ulang 100 tahun yang lalu. Ini beda, jangan Anda anggap sepele, jangan statement yang Anda keluarkan seakan ini krisis yang biasa, lebay, ketakutan yang berlebihan. Ini asumsi yang dibesar-besarkan, bukan sesuatu yang bahaya. Anda bukan seorang trader. Jadi Anda tidak tahu pergerakan harga di pasar. Anda tidak tahu pergerakan harga mata uang dunia. Kalau Anda seorang trader, Anda bisa tahu bahwa kondisi makroekonomi itu sangat berperan sekali. Sudah berkali-kali dalam konten ini saya selalu mengatakan ini. Karena apa? Ini adalah edukasi. Makanya saya selalu meng-counter dan saya memberitahu yang benar. Supaya mereka jangan salah bahwa ini hati-hati. Anda harus tiarap. Lebih baik Anda harus tiarap daripada bisnis Anda jadi tiarap. Tidak bangun-bangun. Anda tidak punya amunisi. Anda harus tiarap. Anda melihat kondisi. Jangan Anda menghabiskan amunisi Anda di saat kondisi seperti ini. Inilah saran yang terbaik. Inilah edukasi yang terbaik bagi perusahaan-perusahaan, bagi bisnis Anda. Jangan Anda mengikuti
saran dan bisnis yang sudah usang. Artinya sudah tidak bisa berlaku lagi di saat kondisi sekarang ini. Kondisi krisis tahun 1997 dan 1998 itu beda dengan kondisi yang sekarang ini. Indonesia mengalami pemulihan 4 tahun, tetapi kali ini bisa berlarut-larut pandemi COVID-19 2020 sampai dengan sekarang masih begini-begini aja di seluruh dunia. Ini sudah 2 tahun. Dan nanti masuk tahun 2003, masalah baru lagi. Anda tahu masalah geopolitik itu bukan berarti sudah selesai nanti di akhir tahun 2022 atau di tahun depan 2023. Malah kata pengamat, kata petinggi negara di dunia, Amerika Serikat mengatakan bahwa ini hanya baru permulaan. Jadi sudah selama perang yang Rusia agresi ke Ukraina itu dari 24 Februari 2022 sudah sampai hari ini tanggal 4 November 2022 itu masih permulaan. Sudah mau 1 tahun masih permulaan. Jadi masih ada tahun 2023, 2024. Dan perang ini bukan hanya Rusia dan Ukraina saja, sudah ada mengkait NATO ikut campur. Bisa Amerika dan semua negara, akan Korea Utara juga akan menyerang, selalu mengirimkan rudal memprovokasi di Korea Selatan, di Jepang. China pun begitu, akan mencaplok Taiwan. Nah, ini eskalasi geopolitik yang akan membesar. Ini aja masih permulaan, padahal sudah setahun. Sudah memporak-porandakan harga-harga komoditas, sudah naik gila-gilaan, sudah mengganggu rantai pasok dunia. Harga energi di Eropa, inflasi yang cukup tinggi sudah mensengsarakan daratan Eropa dengan krisis energi, kekurangan pasokan itu mengganggu semuanya. Dan ini baru permulaan. Masih ada lebih lagi. Itu masih ada di tahun depan 2023, bahkan 2004, 2005. Ini panjang. Jadi kalau Anda belajar mengikuti sarannya yang seperti tahun kita promosi, jangan menyetop budget marketing, ya kita lakukan aja seperti yang dilakukan oleh grup-grup tadi, grup Wings, ya, grup Sayap Mas Utama, Leonidas Jaya, PT Kino, Orang Tua Grup, Garuda Food. Ya silakan saja, kalau duit Anda itu memang banyak banget untuk dibakar-bakar percuma. Anda lihat yang bakar-bakar seperti startup yang unicorn yang itu, sekarang harganya sudah mengegas ke mungkin bisa di bawah 50 kalau bursa menetapkan harga terendah, Bursa Efek Indonesia batasnya 50. Kalau di bawah, bisa di bawah batas 50, mungkin bisa dinegosiasi, mungkin bisa harga 30, 21 rupiah pun bisa. Karena ini kondisi sudah sangat gawat sekali. Jadi saya sangat mengherankan kalau menganggap sesuatu ini biasa-biasa saja. Menganggap ini biasa, kita promosi aja. Anda promosi silakan. Anda ingat, Anda membuang garam di lautan. Anda melakukan hal yang sia-sia. Anda melakukan usaha yang seperti orang menjala angin. Hal yang sia-sia. Karena kondisi ini masih permulaan. Ingat, ini masih permulaan. Masih ada kondisi lebih gawat lagi. Market itu akan crash nanti di tahun 2023 lebih gawat lagi. Kalau Anda seorang praktisi manajemen, Anda bukan seorang yang makroekonomi, Anda tidak tahu. Anda hanya bicara bahwa kalau kita promosi yang gencar maka ada pembelian. Pasti ada pembelian. Tapi Anda tidak pernah mengerti bahwa tentang makroekonomi, tentang bagaimana uang itu beredar, bagaimana uang itu kering di pasar, bagaimana kesulitan, ya, daya beli tidak ada, ya. Kalau tidak ada daya beli, Anda mau promosi sampai kuping orang itu mendengar promosi Anda, tetapi mereka tidak akan membeli. Anda membuang uang terus percuma, sia-sia. Malah Anda yang jadi tiarap nanti. Jadi lebih baik Anda tiarap dulu. Anda potong budget marketing sebelum Anda jadi tiarap. Anda tidak bisa bangun-bangun lagi. Itulah cara yang terbaik untuk bisnis Anda, saya kasih tahu. Tolong dengar, ini yang edukasi yang paling terbaik untuk Anda. Jangan Anda anggap ini biasa. Ini kondisi masih permulaan. Ada kondisi lebih gawat lagi di tahun-tahun depan. Anda harus perlu napas panjang. Anda perlu amunisi yang panjang melewati tahun-tahun itu.
Saya kasih tahu itu, jangan main-main dengan kondisi seperti ini. Jadi apa yang dikatakan itu abaikan, karena itu sama sekali tidak mendidik Anda, mengedukasi Anda, membuang uang di lautan, membuang garam di lautan. Kondisi ini masih belum. Itu di market kalau Anda lihat bahwa indeks US dollar itu belum sampai, akan rebound kembali ke level yang paling tinggi. Harus pecah ke harga yang paling tinggi. Begitupun juga dengan harga minyak, belum. Dan setelah itu kalau indeks US dollar rebound ke harga yang paling tinggi, maka mata uang di seluruh dunia itu akan anjlok terhadap US dollar. Maka jangankan kita bicara mata uang di negara Eropa, China, semuanya yang sudah jatuh, nantinya jatuh. Kita juga akan kena dampaknya, mata uang kita melemah. Jika negara-negara Uni Eropa, China, ya, mata uangnya anjlok, melemah terhadap US dollar, maka disitulah terjadi resesi besar, penurunan ekonomi, perlambatan ekonomi, maka terjadi pengurangan belanja di seluruh dunia. Maka dampaknya terhadap Indonesia, kita akan sedikit menerima devisa, maka mempengaruhi ekonomi yang ada, bisnis dalam negeri kita. Suku bunga dikerek setinggi langit nanti, maka rupiah kita akan melemah pasti. Maka kita punya biaya impor yang sangat tinggi sekali, membuat inflasi yang terjadi cukup tinggi. Daya beli tidak ada. Anda promosi terus, siapa yang beli? Jadi tolonglah berpikir secara logika. Lebih baik Anda tiarap, Anda mengurangi budget seperti yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat yang sudah perampingan, PHK, itu mereka mengurangi amunisi mereka. Mereka tahu kondisi yang gawat akan terjadi. Dia mengatakan bahwa percaya terhadap analis berasumsi. Ini bukan berasumsi. Kalau Anda bukan seorang trader, Anda tidak pernah hadir di market, Anda tidak tahu memang. Anda pasti berasumsi bahwa ini hanya asumsi. Tetapi kalau kita yang biasa di dalam dunia keuangan ini dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, dari tahun lalu aja saya sudah bisa melihat yang terjadi nanti. Sebelum terjadi kita sudah bisa melihat, karena semua itu ada historical. The history repeat itself. Pergerakan harga itu akan terjadi lagi, sejarah berulang terus. Makanya kita katakan bahwa akan terjadi resesi besar, double dip recession di Amerika Serikat yang sudah pernah dialami tahun 1980 sampai 1982, itu akan terjadi lagi di tahun ini 2022 dan rebound, dan akan terjadi turun lama bertahun-tahun. Jika Amerika mengalami hal itu, China, Uni Eropa, negara-negara belanja terbesar di dunia, maka kita akan kena dampaknya. Ekonomi kita bagaimana, daya beli kita? Anda mau promosi-promosi mengharapkan konsumsi dalam negeri, bagaimana sedangkan banyak usaha-usaha yang sudah PHK? Daya beli menurun. Karena apa? Karena inflasi. Ya. Daya beli sekarang tidak ada. Ya. Bagaimana bisa bertumbuh bisnis itu? Lebih baik Anda tiarap sebelum bisnis Anda jadi buruk, jadi tiarap. Inilah saran yang paling terbaik. Karena kondisi ini bukan kondisi santai-santai aja seperti tahun 1998. 1998 itu yang terjadi adalah Asia. Krisis keuangan yang terjadi di Asia. Sedangkan negara-negara maju sana, ya di Eropa, Amerika, itu mereka tidak mengalami krisis. Jadi cepat pemulihannya. Di saat mereka mulai berbelanja, maka kita mendapatkan durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas. Maka disitulah ekonomi mulai bertumbuh. Banyak uang, banyak income yang didapatkan oleh rumah tangga. Maka belanjalah itu produk-produk retail yang perusahaan PT Wings, Surya, Sayap Mas Utama, Leonidas Jaya, PT Kino, Orang Tua Group, dan Garuda Food. Seperti itu. Jadi itu beda dengan kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang, intinya adalah negara Indonesia itu banyak mendapatkan income. Bagaimana ekspor aja menurun. Kalau harga minyak pada tanggal 21 April 2020, kontrak pengiriman bulan Mei, pada saat terjadi krisis pandemi COVID-19 merebak,
tidak ada permintaan minyak. Tutup pabrik, lockdown di mana-mana di seluruh dunia. Minyak itu menyentuh level paling terendah sepanjang sejarah dunia ini ada. Itu tercatat dalam memori saya. Minus 0,37 terhadap US dollar. Ingat itu, ingat itu. Kalau Anda bukan seorang trader, Anda tidak tahu bahwa harga itu sangat penting. Ingat, harga pernah menyentuh itu. Dan Bitcoin, ya, cryptocurrency yang begitu banyak sudah membuat orang investasi uang di situ. Sangat hati-hati sekali. Ini membuat dampaknya besar sekali. Memiskinkan banyak orang di seluruh dunia. Jika harga itu sejarah berulang kembali, harga itu kembali ke asalnya, yaitu nol, asal mulanya, semuanya. Maka banyak sekali orang yang miskin di dunia. Karena mereka investasi. Mereka bukan trader, tapi mereka investasi. Mereka beli dan simpan mengharapkan mereka nanti kaya. Di saat harga itu kembali ke titik asalnya, ke nilai yang sebenar-benarnya, yaitu nol, maka banyak sekali orang yang miskin di dunia. Maka kekurangan uang. Bagaimana mereka mau belanja-belanja lagi yang Anda promosi yang gencar-gencar itu? Ini logika yang sederhana saja. Ya seperti itu. Ya. Nah inilah yang saya mau kasih edukasi yang berimbang supaya Anda juga berpikir, ya. Yang kasih edukasi berimbang ini bukan seorang profesor, ya. Hanya orang biasa-biasa saja, ya. Tetapi orang yang sudah cukup lama dari tahun 1998 sampai dengan detik ini berada di dunia keuangan. Dunia keuangan itu, harga-harga pergerakan harga itu yang berubah, akhirnya ekonomi berubah. Kita tahu lebih dulu sebelum terjadi. Sebelum itu kenaikan suku bunga Amerika, kita sudah tahu bahwa ini suku bunga Amerika akan naik. Dan dampaknya kita sudah tahu. Saya dari tahun lalu saya sudah mengatakan bahwa Maret pasti akan terjadi market crash pada saat, karena saya tahu bahwa suku bunga akan naik di bulan Maret 2022. Tetapi pada itu cuma gejolak sekali diangkat lagi sama bandar. Justru saya berharap jatuh di Maret akan berbalik cepat market. Tetapi dibikin bandar begini terus. Anda ini seperti direbus, kita di dunia ini direbus dalam seperti seekor katak direbus di dalam panci berisi air. Pelan-pelan kita nyaman dengan air yang mulai sedikit panas hangat. Tanpa terasa, air suhunya mulai tambah hari tambah panas. Kita nyaman terus dengan kondisi begini terus. 2022 tidak terjadi crash besar-besaran. 2023 mungkin pun tidak. 2024 akhirnya kita sudah tanpa sadar kita sudah mati di dalam air panci, air panas itu. Yang sudah mulai makin panas itu. Ini kondisi yang akan terjadi nanti. Ini sangat gawat. Jadi sebaiknya Anda yang di dunia bisnis, mendingan Anda itu tiarap. Anda perampingan, Anda stop, Anda menyimpan amunisi Anda. Karena ini panjang. Supaya Anda bisa bertahan nanti. Daripada Anda jor-joran, Anda mati sebelum pertarungan ini selesai. Anda sudah tiarap, bisnis Anda buruk sebelum masa-masa sulit ini selesai. Itulah saran yang akan saya berikan kepada Anda. Dan jangan lupa solusinya bagi Anda yang suka dapatkan penghasilan yang cepat, yaitu Anda harus trading di futures market. Karena futures market itu adalah peluang bisnis yang sangat luar biasa, yang sangat fleksibel. Anda bisa mendapatkan keuntungan di mana saja tergantung tren market. Tren market membaik, Anda bisa dapatkan profit. Anda dengan posisi buy, dan tren market menurun, Anda bisa mendapatkan profit juga dengan posisi sell. Di mana saja, fleksibel. Tentunya Anda harus ahli dalam hal ini. Nah, untuk itu Anda harus email saya. Saya sudah sediakan email di kolom deskripsi video ini. Dan juga Anda harus, kalau Anda yang sudah trading di futures market, tapi ingat, selalu masih trading di broker-broker yang tidak berizin dengan Indonesia, dengan otoritas Indonesia seperti Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi BAPTI atau OJK, ya perlu hati-hati ya, karena pengalaman saya. Ya, saya tidak mengatakan itu, tapi saya bicara berdasarkan pengalaman.
broker-broker seperti itu satu waktu nanti Anda akan mengalami masalah. Masalah dalam hal apa? Karena sudah terjadi dengan teman saya dalam waktu dekat-dekat ini, sudah berkali-kali. Pada saat dia dengan modal kecil dia mendapatkan profit yang besar, dia tidak bisa withdraw. Hati-hati. Dan dia mau mengadu kemana? Dia hanya by email. Kantornya aja tidak jelas, hanya di website. Tidak berketemu muka dengan muka. Kan dunia online, dunia maya. Dunia maya ini adalah dunia syarat kejahatan. Karena tidak ketemu muka dan muka. Ketemu muka dan muka aja lagi susah, apalagi Anda tidak ketemu muka dan muka. Anda hanya by email. Anda mau lapor, kalau lapor kemana? Ke pihak berwajib, ke polisi. Mencari mereka di mana? Mereka hanya dengan server. Server mereka aja disembunyikan di kutub utara, di bawah gumpalan es. Mana bisa diketemukan? Jadi itu sangat sulit. Jadi Anda harus hati-hati, pakai logika. Carilah sesuatu yang aman. Yang punya kantor jelas, yang ada di kantornya di Indonesia, berizin dalam pengawasan Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Sudah pasti Anda pasti dijamin terlindungi. Dan Anda bisa tahu stafnya berkomunikasi dengan orang, bukan dengan maya. Ya, oke. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk notifikasi. Sebarkan kepada semua orang supaya mereka dapatkan edukasi yang berharga ini. Sukses.